액션 let's go 저 건물을 찾으러 Saya akan membahas tentang Revolusi Cina. Revolusi Cina adalah gerakan yang ditunjukkan untuk melawan dan meruntuhkan dinasti terakhir Tiongkok, yakni dinasti Manchu. Dinasti terakhir Tiongkok adalah dinasti Manchu atau dinasti Qing yang berkuasa pada tahun 1644 sampai dengan 1912. Dinasti terakhir Tiongkok sendiri tertutup bagi bangsa asing yang menganggapnya lebih rendah dan belum beradab atau barbar daripada bangsa Tionghoa. Adanya anggapan bahwa dinasti Qing atau dinasti Manchu adalah dinasti asing ini menjadi salah satu faktor pendorongnya rakyat Cina untuk melawan Kaisar Ratu Cixi atau Kaisar terakhir dinasti Manchu dan memicunya terjadinya Revolusi Cina. Selain itu, Revolusi Cina mempunyai tujuan untuk menghapus sistem monarki dan menggantikannya dengan republik pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Belakang Revolusi Cina yaitu sejarah runtuhnya dinasti Manchu awal pada abad ke-20 oleh Yadikus Mayadi. Terjadinya Revolusi Cina bermula dari pedagang-pedagang Inggris yang mengalami kerugian ketika melakukan perdagangan di Cina. Sehingga untuk menutupi kerugian tersebut, Inggris menyelundupkan candu yang diperoleh dari India. Pada awal hubungannya, perniagaan Cina dan Inggris berlangsung damai. Namun setelah diketahui kegiatan Inggris sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa Cina, Kaisar Manchu memerintahkan supaya perdagangan candu dilarang. Akibat pembuatan kaisar tersebut menimbulkan kemahalan Inggris yang menyebabkan terjadinya perang candu, Yaitu terjadinya pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai 1864, didasari cita-cita bangsa Cina untuk mendirikan negara damai abadi. Kemudian terdapat pemberontakan Boxer pada tahun 1900 hingga 1901 yang disebabkan kebencian rakyat Tiongkok terhadap bangsa asing. Karenanya rakyat Cina ingin membersihkan bangsa asing dan pengaruh dari tanah airnya. Untuk membersihkan bangsa asing ini muncul di Tiongkok Utara dan menamainya gerakannya Tinju Keadilan. Semua anggotanya memahirkan diri dalam silat untuk membinasakan bangsa asing. Puncak ketidaksenangan rakyat pada dinasti Qing dan bangsa barat semakin berkembang sehingga menciptakan perasaan nasional yang dipelopori oleh golongan terpelajar. Salah satu kaum terpelajar yang akan menjadi tokoh utama mempelopori cita-cita nasional adalah Dr. Sun Yat-sen. Kaum terpelajar mulai aksinya dengan mendirikan berbagai organisasi dan pada tahun 1905 Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan semua organisasi yang didirikan kaum terpelajar tersebut dengan cara mendirikan Tung Mehoi. Tung Mehoi mempunyai 3 sendi kedaulatan rakyat. San Min Shou meliputi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Perasaan nasionalisme semakin melebar ke kalangan tentara dan anggota dewan di provinsi-provinsi dengan menciptakan berbagai kesatuan untuk melancarkan pemberontakan dalam upaya melenyapkan kekuasaan Manchu. Keberhasilan yang ditorehkan kaum terpelajar ditunjukkan oleh sebuah revolusi pada tanggal 10 November 1911 yang meletus di Wuchang dan Dr. Sun Yat-sen memproklamasikan Republik Tiongkok. Dr. Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden pertama dan melaksanakan pemerintahan di Nanking serta menguasai Cina bagian selatan yang memiliki pandangan modern. Sementara bagian utara masih dikuasai pemerintahan dinasti Qing yang dikendalikan oleh kaum bangsawan, di mana kedudukan kaisar hanya merupakan lambang belaka, terutama terkait penentuan kebijakan-kebijakan yang erat dengan sistem politik dan keamanan.